Yo, balik lagi sama gue di channel Bermantin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk si Bitcoin. Dan altcoin kali ini yang terpilih ada BNB, teman-teman. Jadi kemarin sudah diupload untuk Bitcoin dan juga LTC. Kemudian 2 hari lalu itu ada Gala juga, Shiba ya. Kemudian BNB terakhir kali saya bahas itu sekitar 1 minggu yang lalu, teman-teman. Dan sedikit reminder juga untuk malam ini itu ada news event yang penting, itu adalah Core CPI dan CPI gitu ya. Jadi balik lagi, kalau misalkan pergerakan market hari ini tuh akan cukup besar terdampak dari rilis data nanti malam sekitar jam setengah 9 malam gitu ya. Jadi kita bisa pantau juga di sini untuk CPI-nya sebelumnya itu 7,1%, kemudian diekspektasikannya 6,5%. Jadi kalau memang nanti rilis datanya itu 6,5% atau bahkan di bawah 6,5%, market akan coba nendang lagi ke atas gitu. Tapi kalau misalkan memang CPI-nya turun ya di bawah 7,1% tapi tetap di atas 6,5, berarti kayak sekitar 6,7, 6,8, 6,9, itu memang masih adanya possible market akan mencoba naik lagi, tapi mungkin adanya penurunan terlebih dahulu karena memang tidak sesuai ekspektasi ya. Bisa berarti chance-nya dia koreksi terlebih dahulu, kemudian mungkin baru market akan mencerna, intinya CPI-nya turun walaupun memang tidak sesuai ekspektasi ya, baru nanti perlahan coba naik lagi gitu ya. Jadi ini yang perlu di note dan diperhatikan juga menjelang nanti malam gitu ya sama teman-teman sekalian. So ya, kita akan coba bahas Bitcoinnya terlebih dahulu secara daily time frame, kemudian hourly time frame-nya seperti biasa. Oke guys, jadi ini untuk si Bitcoin secara daily time frame terlebih dulu gitu. Jadi kemarin dia sudah mampu break dari EMA 34 dan 55-nya gitu ya, dan naik bener-bener impulsif gitu ya. Belum adanya koreksi yang bisa dibilang lumayan gitulah ya. And then sekarang ini dia bahkan ngetes sampai ke highest-nya pada tanggal 14 Desember 2022. Ya, dia precisely ngetes di situ dan mendapatkan rejection. So yang perlu kita pantau adalah untuk posisi saat ini gitu ya. Ini akan coba saya hilangkan terlebih dahulu biar nggak pusing gitu ya. Untuk menjelang rilis data CPI nanti malam, apakah memang dia cuma tersayat aja gitu di range 17.900 sampai 18.100 dolar sampai menunggu ya rilis data CPI nanti malam gitu. Jadi let's say kalau memang adanya koreksi terlebih dahulu gitu, at least dia bisa coba ke kisaran berapa. Kita bisa gunakan ya Fibo dari swing low ke swing high-nya dia, maka ya kita mendapati beberapa golden ratio. And then ya, ini area ini akan coba saya hapus aja biar nggak terlalu pusing ya teman-teman. Kita bisa pantau di retracement 0,3 sampai 0,5-nya, which is itu berarti di sekitaran 17.330 sampai 17.600 dolar. Nah di sini di box warna biru, dimana pada pergerakan sebelumnya ini berfungsi menjadi resistance, and then resistance, and then ya biasanya resistance become support teman-teman, potentially support yang bisa dipantau itu kisaran 17.300-an sampai 17.600 dolar ya di sekitar area situ. Dan plus ini akan coba juga disusul dengan EMA 34 dan 55-nya, dimana sekarang ini udah overextend, udah menjauhi EMA 34 dan 55. Jadi memang ekspektasinya kalau memang nanti kita dikasih dia koreksi terlebih dahulu, yang diharapkan adalah dia koreksi secara bertahap ke kisaran sini gitu ya, untuk dia bisa mencoba next target lanjut naik lagi. Ya ini untuk skenario kalau memang dia istilahnya turun atau koreksi terlebih dahulu. Ya jadi balik lagi, kalau trennya kuat dia biasanya cuman nge-retest sampai retracement 0,3 sampai 0,5-nya aja untuk lanjut naik lagi. Ya kalau memang trennya itu benar-benar sekuat itu teman-teman. Nah kalau memang istilahnya skenario yang terjadi gitu, ini CPI-nya sesuai ekspektasi malah turun gitu di bawah 6,5%. Wah, market nge-spike lagi. Area berapa yang perlu kita pantau gitu kan biasanya gitu. Oke, kita bisa lihat secara zonasi, secara daily time frame di box warna putih ini. Sebelumnya ini benar-benar mampu menjadi area support yang kuat untuk pergerakan si Bitcoin yang lalu ini, bahkan semenjak 17 Juni ya sampai terakhir kali dites itu 21 Oktober. Ya, ini become resistant yang strong banget. Jadi at least kalau memang dikasih one push again, kalian harus benar-benar bersiap di kisaran area sini. Ya bisa aja dari sini malah baru kena reject and then memasuki fase koreksinya. Itu di range kisaran 18.500-an sampai 19.200 dolar, sekitar area situ. Jadi ya sudah clear ya teman-teman, simple banget. Kalau misalkan kita lihat secara zonasi, kalau misalkan dia dikasih one push again,
next kisaran berapa, tapi kalau misalkan dia dikasih koreksi terlebih dahulu ke kisaran berapa sudah saya sampaikan untuk key level pada Bitcoin secara daily time frame. Nah, kemudian untuk pembahasan terakhirnya juga saya akan coba menggunakan bantuan kakek Fibo ya. Di sini kita akan menggunakan bantuan kakek Fibo dari swing high-nya di sini pada 5 November 2022 ke swing low terakhirnya dia di sini. Kita tarik ke swing low terakhirnya dia, and then ya di sini akan coba saya ganti warnanya ke warna orange, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama ya. Retracement 0,5 sampai 0,6. Itu di sekitaran range 18.480 sampai 19.188 dolar atau sekitar 19.200 dolar. Ini juga kalau misalkan secara zonasi tadi sudah saya sampaikan di box putih ya. Jadi memang di sini adanya confluence ya secara zonasi pada pergerakan sebelumnya, dan juga dari bantuan kakek Fibo di situ adanya confluence of resistance. Jikalau memang untuk si Bitcoin masih dikasih one push again, kita bisa ekspektasikan adanya rejection yang datang dari kisaran range area yang tadi sudah saya bahas dan mention ke teman-teman sekalian di sekitaran area sini. Gitu ya. Jadi di area situ juga masih adanya potensi untuk skenario dead cat bounce pattern. Ya balik lagi ketika dia turun ini benar-benar signifikan, ya impulsif banget, kemudian dia naiknya itu secara bertahap, benar-benar bertahap, mungkin kita bisa expect dia ngebentuk seperti rising wedge dan lain sebagainya, channel dan lain sebagainya gitu ya. Ini masih bisa terjadi yang namanya dead cat bounce pattern, and then akhirnya dia lanjut dump turun mungkin sampai kisaran 14.000, 13.000 dolar dan lain sebagainya. Jadi balik lagi key level resistance pentingnya itu di sekitaran area ini yang tadi sudah saya sampaikan dan mention ke teman-teman sekalian gitu. Jadi kalau misalkan at least si Bitcoin malah mampu reclaim area sini ya, itu bisa possible untuk berada di atas 20.000 dolar gitu. Jadi balik lagi ini adalah area kunci untuk si Bitcoin at least ya dikasih booster dulu lah ya. Saya nggak bilang untuk start bull run, tapi dikasih booster mungkin untuk beberapa saat aja gitu, karena memang mengingat the Fed itu masih belum pivot, masih menaikkan suku bunga dan lain sebagainya. Balik lagi kita nggak bisa ekspektasikan untuk si Bitcoin secepatnya pump to the moon gitu ya. Jadi balik lagi tetap untuk waspada dan diperhatikan seperti pergerakan si Bitcoin sebelumnya kita bisa pantau juga di sini. Ini sebagai example aja untuk ngerimain ke teman-teman sekalian. Ya, ketika memang di sini turunnya itu impulsif banget, gitu ya, impulsif, kemudian dia naiknya itu benar-benar bertahap, and then ya akhirnya dia terbreakdown, gitu ya. Mungkin orang-orang ngira, wah ini udah 24.000 sekian, wah kayaknya masih kuat naik lagi nih sampai 30.000, 32.000, malah dibanting. Nah, jadi ini adalah hal yang perlu diwaspadai jikalau memang terjadi yang seperti ini. Gitu ya, dia naik buat lanjut turun lebih dalam lagi, ngejar bottom dan lain sebagainya ya. Jadi itu sekedar untuk reminder aja ke teman-teman sekalian, tapi balik lagi ke trend plan kalian masing-masing dengan kepercayaan kalian masing-masing gitu ya. Apakah emang Bitcoin udah siap back to bullish, atau malah ini untuk bersiap-siap penurunan sekali lagi before nanti dia benar-benar akan sideways gitu ya, winter, kemudian halving, baru bull run lagi gitu ya. Bagaimana menurut teman-teman bisa ditulis di kolom komentar bawah video ini. Next ini untuk Bitcoin secara time frame hourly khususnya 4 jam, kita bisa lihat juga precisely di box warna putih ini sebelumnya bisa dipantau juga menjadi area support, and then ini resistance, and then ya di precisely ngetes di sini kemudian mendapatkan sedikit rejection gitu ya. Jadi ya kita bisa sekali lagi menggunakan area ataupun secara zonasi. Ini Fibo akan saya hapus dulu ya di box warna hijau ini, yang sebelumnya sudah dibahas beberapa kali juga, berfungsi untuk menjadi resisten ya, resisten ya, di sini juga resisten, and then ya potentially become support gitu ya di sekitaran 17.300 sampai 17.600 dolar gitu ya. Jadi ya perlu sekali diperhatikan dan diwaspadai. Balik lagi sebelumnya ini mendapatkan rejection cukup strong ya pada pergerakan ini. Sebentar kita lihat dulu tanggalnya 11 November 2022 dan 14 Desember 2022. Jadi prepare teman-teman, kalau misalkan dia dikasih one push again udah tahu area berapa yang krusial, dan juga
jikalau memang dia koreksi, udah tahu juga target koreksinya sampai di sekitaran berapa. Kita bisa pergunakan juga seperti biasa EMA 34 dan 55-nya juga sudah overextend banget. Jadi ya ini akan menyusul ke kisaran sini gitu ya. Mungkin dia kalau turun pun bisa kita expect ngetes ke kisaran area tersebut. Tapi kalau misalkan dia bahkan dikasih lanjut naik lagi, kita bisa gunakan untuk area secara daily time frame-nya gitu ya, time frame yang lebih besarnya. Jadi palingan itu sedikit untuk remind aja ke teman-teman. Kemudian secara daily-nya udah masuk ke extremely overbought juga gitu ya. Dan untuk time frame 4 jamnya juga udah extremely overbought. Jadi ya untuk lebih berhati-hati aja lah kalau memang dia masih dikasih one push again, karena ya dalam tanda kutip rilis data CPI nanti malam. Oke, next ini untuk si Bitcoin, quick update aja untuk BNB ya, sorry untuk BNB. Jadi ini udah saya bahas juga sekitar 1 minggu yang lalu ya untuk si BNB-nya. So ini adalah time frame 4 jam. Ya, secara time frame 4 jam ini kurang bagus. Kenapa? Kita bisa bandingkan untuk RSI-nya. Dia create yang namanya lower high ya. Kemudian untuk price action-nya malah higher high. Ya, jadi kalau misalkan dilihat seperti ini itu ya bearish divergent teman-teman. Bisa untuk memasuki fase koreksinya dia. Jadi kalau misalkan si Bitcoin-nya malah koreksi, ya mungkin untuk si altcoin atau BNB ini akan ya ikutan koreksi juga lah ya, atau mungkin bisa lebih tertekan lagi. Jadi untuk areanya yang bisa diekspektasikan, ini akan coba saya hapus dulu untuk Fibo-nya gitu ya. Ini kita bisa pergunakan untuk area ataupun demand terakhirnya dia. Ini secara hourly time frame di sini ya. Ketika harganya ini mampu ngangkat si BNB lanjut naik lagi di box warna biru ini teman-teman. Ya, oke. Dan di situ juga ada EMA 34 dan 55. Jadi kalau misalkan adanya bearish divergent gitu ya, kemudian untuk si Bitcoin memilih untuk koreksi terlebih dahulu, kita bisa ekspektasikan untuk si BNB at least ngetes bahkan sampai kisaran ini. Ini di sekitar 268 sampai 273 dolar di kisaran area sini atau range target koreksinya. Jadi yang nanyain ataupun melihat untuk si BNB, wah ini kita bisa pantau juga nih area box merah ini ya. Sebelumnya menjadi area resisten cukup strong juga pada pergerakan sebelumnya si BNB. Kemudian sekarang adanya bearish divergent, pas banget retest di area resisten sebelumnya yang kuat nih ya pada Desember ini kena reject 2022 ya, Desember 2022 kena reject. Kemudian ekspektasinya dia bisa koreksi ngetes sampai kisaran sini before nanti kita bisa pantau dulu ketika memang dia koreksi di kisaran sini apakah mampu bertahan untuk benar-benar reclaim dari area 285,7 sampai 293,5 dolarnya, atau malah dari area sini dia naik sebentar ya ngetes lagi reject lagi gitu ya. Jadi balik lagi yang nanyain untuk si BNB area krusialnya di kisaran berapa, itu di box biru ya 268 sampai 273 dolar. Kemudian untuk area resist squatnya yang sekarang ini lagi di testing dan mendapatkan rejection adalah 286 sampai 293,5 dolar untuk si BNB. Jadi kalau misalkan at least kalau si BNB ini bahkan mampu reclaim dari area sini gitu ya, kurang lebih gini ya, kalau dia koreksi dulu gitu ya, kemudian mendapatkan reaksi, dia mampu reclaim area tersebut, next target di kisaran area 310 sampai 316 dolar. Nah, di sana sini sebelumnya juga mendapatkan reaksi atau reaction ya dari BNB kena reject dari kisaran area situ. Jadi itu teman-teman untuk sedikit reminder mengenai si BNB ya. Key level supportnya, target koreksi, kemudian resistance strongnya kisaran berapa sudah saya sampaikan buat teman-teman sekalian. Jadi untuk lebih berhati-hati aja karena nanti malam ada rilis data CPI, kemudian di sini juga adanya bearish divergent gitu ya untuk secara time frame 4 jamnya. Dan juga Bitcoin kalau misalkan dikasih one push again malah si BNB-nya gitu ya nggak ikutan naik, malah cuma tersideways, ya siap-siap bisa aja nanti memasuki fase koreksinya. At least ngetes bahkan sampai kisaran yang tadi sudah saya sampaikan. Dan untuk syarat si BNB back to bullish pun key resistance-nya sudah saya sampaikan beserta next target yang tadi sudah dimention di kisaran 310 sampai 316 dolar secara hourly time frame khususnya 4 jam. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Selamat profit.